Oke, akhirnya kita sampai di task yang ketiga dari kuis besar 3. Jadi di task yang terakhir ini kita diminta untuk membuat sebuah fungsi statik mencari nama-nama yang ada di sebuah objek array of student, yang mana student ini adalah user defined data type class atau kelas yang kita buat sendiri. Ya, fungsi ini akan mengembalikan array of student ya dari data-data yang ditemukan atau nol jika tidak ditemukan. Ya, jadi kelas student memiliki properties first name dan last name. Jadi hal ini yang harus kita buat pertama kali untuk bisa menyelesaikannya. Ya, baik, kita mulai ya. Ini dihapus dulu. Oke, kita mulai dengan membuat kelasnya terlebih dahulu. Ya. Kita bikin kelas student. Ya, oke. Setelah dapat kelas studentnya, kita lengkapi dengan first name, last name, kemudian ada getter setter ya untuk keduanya. Jadi public set dulu ya, void set name gitu aja ya. Jadi yang pertama itu nanti buat ngecek untuk nama yang pertama, yang kedua langsung set last name nya ya. Jadi f name sama dengan first, last name sama dengan last. Ini aja. Kemudian nanti ada public string gitu ya, get name gitu ya. Ini akan mengembalikan nama dengan format sempurna. F name plus last name. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita kembali ke main ya. Tahap pertama adalah membuat array of student-nya dulu. Jadi bikin dulu array of student ya. Jadi untuk membuat ini kita bisa lakukan dengan student yang ini ya. Nah, kita pakai arah saja, kemudian new student berapa nih? 5 gitu ya. Nah, gini, terus kemudian nanti r yang ke 0 itu sama dengan new student. Nah, ini diginikan dulu ya semuanya. Kalau enggak jadi objek di nanti. Nah, bingung. 1, 2, 3, 4 ya. Setelah selesai membuat objeknya, baru kita berikan namanya gitu ya. Jadi r yang ke 0 dot set name. Nah, ini kasih nama misalkan Irawan gitu ya. Kita beri nama juga untuk 5 data lainnya, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, ini Jessica Irawan, ini Natasha, ini siapa ya, Alexander gitu ya. Ini Jimmy. Ya, namanya kita buat beda nih. Misalkan yang di sini Natasha Romanov gitu ya. Romanov. Ini Alexander Roberto Alexander Jimmy. Ini siapa ya? Jimmy Alexander. Nah, misalkan begini ya, nanti ada 2 nama ini Alexander, ada Irawan 2 gitu ya. Oke. Namanya bebas ya, intinya itu. Kemudian kita mau searching gitu ya. Kita bikin dulu fungsi searching ya, public static. Karena kembaliannya itu string ya, kita bikin string ya. String of apa? Bisa string of student, bisa string of string of student lagi, array of student, array of string, yang mana nih gitu maunya. Misalkan saya maunya array of string gitu ya. Kemudian kita nama ininya search gitu aja. Search dari apa? Dari array of student. Jadi kita bikin dulu seperti ini ya. Kemudian kita cek gitu ya, dari studentnya kita dapat student gitu ya. Ini array of student. Kemudian kita cek apakah gitu ya, apakah ini yang dicari apa nih, string nama siapa yang dicari gitu kan ya. Find gitu ya.
if find dot if find s gitu ya, if s dot contain ya. Ini s nya siapa nih? Oh, string ya, iya ya, betul. Ini kalau s bisa dipakai nggak? S dot get name set name. Oke, kita ambil get name nya dot to lowercase dulu ya, dot contains find. Nah kayak gini ya, dot to lowercase. Jadi kita mau semuanya pencarian dalam huruf kecil gitu ya, karena di sini kan ada huruf besar huruf kecil, supaya kita nggak perlu bingung dengan huruf besar huruf kecilnya. Jadi saya pakainya seperti ini. Kemudian nah kalau misalkan sama, nah ini baru kita bikin. Nah ini dibikin dulu ya, string misalkan result gitu ya, sama dengan new string gitu ya, 5 kan maksimal 5 ya. Oke gini, atau ini bisa diganti dengan r.length. Nah seperti ini bisa, tapi karena kita udah tahu jumlahnya udah isi 5 aja nggak apa-apa. Ini tinggal r yang ke, wah ini butuh nih, integer i sama dengan 0. Nah gini ya, r yang ke i itu sama dengan s dot get name. Nah kayak gini ya, ri dot ini set name. Nah ini ya, jadi kita ambil get name nya, resi s dot get name ini full string set name nya. Oh bukan set name ya, r itu apa nih? Sorry kok ri ya, ini loh result ya, balik ini result yang ke i itu sama dengan s dot get name ya. Kemudian jangan lupa i nya plus ya, gini aja kayaknya. Nah jangan lupa return resultnya, karena yang kita kembalikan adalah hasil array dari pencarian di sini. Contains itu berarti mengandung ya, kalau kalian pakai equals dia harus persis sama, tapi kalau contain itu dia mengandung karakter tersebut gitu ya. Kita coba dulu ya, ini atau ini berhasil apa tidak, mari kita coba. Misalkan kita sort dulu, saya mau search nama arraynya apa nih, r, saya mau search Irawan gitu ya, atau Irawannya huruf kecil gini. Nah, kan sudah ada fungsinya. Nah ini ketemu ya, ketemu satu ya, sebentar ini searchnya return result. Oke. Ini string, nya 0, get name jika konten ini ya sama dengan true gitu, perlu gitu. Kita cek, harusnya nggak usah ya. Oke, ini Irawan. Kalau Irawan oke sama, berarti dia ketemu atau tidak ketemu ya. Nah, in r student get name to lowercase, contain find to lowercase ya, i s dot get name. Yang salah di mana ya? Bentar, ini ada yang salah nih, nggak keluar resnya kok isinya alamat, karena ini udah diisi satu-satu. Coba kita tampilin dulu ya, for i kemudian ini student s r, kemudian di sini kita kasih sort s dot get name. Nah misalnya kayak gini, keluar nggak nih? Oh keluar nih. Oh oke. Berarti ini aman ya, sudah ada namanya. Tapi mau saya searching, oh r ini kan array, wah keliru nih. For each string s in
hasilnya ya. Hasilnya tuh tadi apa? Search R, Irawan. Nah, kayak gini. Ini baru kita tampilnya gitu ya. Kita tampilnya S. Oke. Tes dulu. Nah, keluar ya. Nih, Lucky Irawan, Jessica Irawan, yang lainnya nggak ada isinya ya, karena memang nggak ada isinya. Nah, supaya nggak kayak gitu nih dikasih aja if S tidak sama dengan 0 ya. Nah, gini dong. Terus oke, ketemu ya. Kita coba yang lain nih. Misalkan siapa nih yang mirip? Alexander. Oke. Tes Alexander Roberto, Jimmy, Alexander. Kita coba Natasha ya. Natasha. Tes. Oke, cuma satu ya, Natasha Romana. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini jawabannya. Jadi yang tadi salahnya bukan di sautnya sebenarnya, sautnya bener-bener aja, cuman mengingat kembaliannya itu string, kita nggak bisa nampilin langsung isi di dalam string. Kita harus menggunakan looping ya, looping, karena isinya lebih dari satu gitu, jadi dia bingung gitu, yang disuruh nampilin yang mana nih gitu ya. Jadi sisa codingnya sih oke, aman ya. Yang ini tadi yang salah, sisanya udah oke. Oke. Baik, demikian review kuis besar 3, tas 1, 2, dan 3. Semoga video yang dibuat bermanfaat, yang bisa membantu kalian untuk belajar begitu ya. Baik, terima kasih.